Baik, saya Olga Febrianti dari kelas 10-8 akan menjelaskan tentang definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan bahasa Yunani yaitu logos. Sosios artinya yaitu teman dan logos artinya yaitu ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Ilmu sosiologi mempelajari interaksi antar manusia, perubahan sosial, maupun struktur sosial dalam masyarakat. Secara sederhana, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Indriani dari kelas 10-8 akan mempresentasikan dari ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi memiliki ciri atau karakteristik menurut Harry M. Johnson sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris. Empiris berarti ilmu sosiologi yang mengkaji suatu objek kajian berdasarkan fakta observasi di lapangan. Oleh karena itu, hasil dari observasi tersebut tidak spekulatif atau hanya dugaan. Yang kedua ada kumulatif. Kumulatif berarti teori yang berasal dari teori yang sudah ada, kemudian diakumulasi, diperbaiki, dan diperluas untuk menguatkan teori-teori yang lama. Yang ketiga ada teoritis. Teoritis berarti ilmu sosiologi yang menyusun kerangka atau pemikiran abstraksi berdasarkan hasil observasi konkret di lapangan. Dan yang keempat adalah etis. Berarti kajian ilmu sosiologi yang bertujuan menjelaskan suatu fakta secara ilmiah yang mendalam, dan teori ini tidak menilai baik buruknya suatu fakta tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipina Jela Maulida Putri, absen 34 akan menjelaskan tentang fungsi sosiologi. Sosiologi memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan sosial. Dan yang keempat adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sosiologi yang pertama. Fungsi sosiologi yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Dalam perencanaan sosial, sosiologi berfungsi untuk menjelaskan perkembangan masyarakat dan kebudayaannya dari tahap tradisional hingga ke tahap modern. Fungsi sosiologi yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Ilmu sosiologi berfungsi untuk menganalisis dan memberikan informasi terkait dengan faktor penyebab, dampak, dan upaya yang terintegritas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi sosiologi yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan sosial. Dalam pembangunan sosial terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu berguna untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu berguna untuk mengidentifikasi kekuatan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu berguna untuk menilai keberhasilan pembangunan dan mengidentifikasi kekurangan dan kemunduran yang terjadi dalam pembangunan tersebut. Fungsi sosiologi yang keempat adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Penelitian sosial dilakukan sebagai upaya penyelidikan terhadap berbagai macam fenomena atau masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Objek kajian ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajiannya. Nah, sosiologi memiliki objek kajian yaitu manusia sebagai makhluk sosial, kehidupan masyarakat, dan pola-pola hubungan sosial. Objek utama kajian ilmu sosiologi yaitu masyarakat. Dalam masyarakat terdapat individu dan kelompok yang saling berhubungan. Nah, hubungan ini akan mendorong munculnya gejala sosial. Gejala sosial menjadi bagian dari
Adapun fokus kajian sosiologi yang kelima adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial akan muncul apabila harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Permasalahan sosial akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajian sosiologi yang keenam adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Fokus kajian sosiologi yang ketujuh adalah konformitas dan penyimpangan sosial. Konformitas merupakan perilaku individu yang menyesuaikan norma dalam kelompok. Adapun penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai atau melanggar nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajian sosiologi yang ke-8 adalah nilai dan norma sosial. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, dan dicita-citakan dalam kehidupan. Adapun norma merupakan pedoman perilaku sebagai bentuk nyata atau konkret dari nilai. Objek kajian sosiologi. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai pergerakan atau perpindahan status individu atau kelompok dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial lainnya. Dan yang terakhir ada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga, sistem norma-norma sosial, dan hubungan-hubungan terorganisasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.